Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novarzila dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari ilmu negara. Baiklah, untuk materi pertama yang akan saya sampaikan ialah terkait dengan pengertian dan juga objek penyelidikan ilmu negara. Yang pertama yaitu ada pengertian dari ilmu negara sendiri. Ilmu negara sendiri yaitu berasal dari bahasa Belanda Staatsleer yang diambil dari istilah bahasa Jerman Staatsleer yang merupakan dari hasil penyelidikan dari seorang sarjana bernama Georg Jelinek, yang dimana dituliskan dalam bukunya berjudul Allgemeine Staatsleer, sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Ilmu Negara. Kemudian selain itu juga ada pendapat lainnya dari ahli lainnya seperti menurut Kelsen, di mana ia menyebutkan ilmu negara tidak perlu memiliki asal-usul terjadinya negara dan bentuknya, tetapi peninjauannya saja yang dimulai dari sudut hukum. Kemudian asal mula terjadinya dalam menentukan perkembangan negara tidak termasuk dalam ilmu negara, karena termasuk meta yuridis, dan menurut beliau juga lahirnya satu negara sebagai suatu pernyataan yang sederhana dan tidak dapat dimasukkan ke dalam hal-hal yuridis. Kemudian yaitu objek penyelidikan ilmu negara. Yang pertama, di mana objek dari ilmu negara adalah penyelidikan terhadap negara dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu, sehingga bisa dikatakan objek ilmu negara yaitu adalah bagian dari artian abstrak, umum, dan juga universal. Kemudian dalam menentukan objek ilmu negara tentu harus kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana keterkaitan eratnya dengan objeknya. Kemudian jika dalam pengertian secara abstrak terdiri dari yang pertama yaitu asal mula negara, yang dimana maksudnya bukanlah asal mula terbentuknya satu negara yang konkret, tetapi asal mula negara itu terbentuknya apa atau sesuatu yang dinamakan negara. Kemudian hakikat negara maksudnya ialah bukanlah hakikat daripada negara tertentu, melainkan yang dimaksud adalah hakikat daripada apa yang dinamakan negara itu tadi. Kemudian ada yaitu bentuk-bentuk negara dan pemerintah. Mengenai bentuk negara tidak ditujukan pada negara tertentu saja atau negara yang konkret saja, melainkan juga tentang bentuk negara pada umumnya, yang dipastikan bentuk-bentuk negara ini memiliki keanekaragaman bagi negara-negara di dunia. Sebenarnya objek ilmu negara ini sama dengan objek hukum tata negara dan juga objek hukum tata pemerintahan, karena hanya berbeda saja pada sudut pandangannya yang kelainan, yang dimana pengertian yang abstrak, umum, universal, sedangkan kalau kedua ilmu lainnya itu tadi memandang menyelidiki, mempelajari objeknya, yaitu negara dalam pengertiannya yang abstrak, umum, dan universal, dan pengertiannya yaitu konflik dan yang tertentu. Di sinilah letak hubungan yang erat antara ilmu negara dan hukum tata negara dan hukum tata negara pemerintahan. Dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO bertugas secara ilmiah untuk membahas tentang ilmu negara. UNESCO berusaha untuk memberikan sedikit bantuan pada usaha untuk menyeragamkan ilmu negara, dengan dimana mulanya UNESCO memberikan istilah-istilah dalam bahasa Inggris yaitu Staatswetenschap, dinamakan dengan General States Science, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mengenai negara pada umumnya.
Di materi selanjutnya yaitu mempelajari dan memahami bagaimana pertumbuhan negara dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu negara tersebut. Yang pertama yaitu pertumbuhan negara. Mengenai pertumbuhan negara ini terdiri atas dua, yaitu primer dan juga sekunder. Primer yaitu negara yang tumbuh dari satuan masyarakat hukum yang kecil menjadi suatu kerajaan, kemudian berkembang lagi menjadi state atau negara, yang kemudian berkembang lagi menjadi negara atau bangsa. Yang kedua itu ada sekunder, suatu negara yang berasal dari penggabungan atau pemisahan. Dalam bukunya Susunan Negara Kita Jilid 1, Mr. Sunarko mengatakan bahwa negara itu adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign. Negara merupakan bentuk pergaulan yang spesifik, yaitu mempunyai syarat-syarat tertentu seperti daerah, rakyat, dan juga pemerintahan. Menurut Oppenheim, Lauterpacht, unsur-unsur negara terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, harus ada rakyat, harus ada daerah, dan harus ada pemerintahan yang berdaulat. Negara yang berkuasa itu adalah nyata. Kalau kita lihat sendiri dalam sehari-hari bahwa dalam praktek kenegaraan, kepentingan seorang individu pada akhirnya selalu dikalahkan terhadap keperluan negara. Bahwa Tuhan yang berkuasa adalah benar pula, terutama di negara kita yang mengakui ketahanan yang Maha Esa. Rakyat yang berdaulat juga benar, terutama bagi negara kita yang berdasarkan pada hikmah kebijaksanaan permusyawaratan dan perwakilan. Selain itu, hukum yang berdaulat juga benar, oleh karena negara-negara pada umumnya, khususnya Indonesia, merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala tindakan dari pemerintah tersebut harus berdasarkan dalam hukum. Dengan demikian, dapat juga ditimbulkan sebuah pemikiran-pemikiran tentang negara dan hukum yang menghasilkan ahli-ahli pemikir besar. Misalnya seperti Plato, dia adalah murid terbesar dari Socrates. Dia hidup pada tahun 429 sampai 374 sebelum Masehi. Plato membagi pertumbuhan negara menjadi beberapa taraf. Taraf yang pertama yaitu Plato mengatakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Untuk hidup, manusia berkehendak akan bantuan makhluk lainnya. Taraf yang kedua yaitu bahwa disebabkan karena manusia tidak bisa hidup sendiri, maka berkumpullah mereka untuk saling memperundingkan cara memperoleh barang-barang primer seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Lalu terjadilah pembagian pekerjaan di mana masing-masing harus menghasilkan lebih dari keperluannya sendiri untuk dipertukarkan dengan sehingga berdirilah suatu desa. Taraf yang selanjutnya yaitu antara desa dengan desa terjadi pula kerjasama sehingga berdirilah masyarakat negara. Antara negara dan negara juga terjadi hubungan kerjasama karena perlunya akan bantuan suatu terhadap yang lainnya, dan terjadilah hubungan internasional. Plato juga mengadakan penggolongan orang-orang yang ada di dalam negara itu atas 3 golongan. Dari situ bisa ditarik kesamaan sifat negara dan juga sifat-sifat manusia yang menghasilkan 3 macam sifat. Yang pertama, sifat kepandaian, yaitu sebuah pemikiran yang luas. Kemudian sifat keberanian, yang ketiga sifat akan adanya kebutuhan yang beraneka ragam. Dari 3 sifat tersebut mengakibatkan timbulnya 3 golongan orang-orang di dalam negara kerajaan Plato.
Selanjutnya yaitu siklus Plato, yaitu tentang bagaimana negara itu dapat berubah karena makin tipis rasa keadilan sejarah itu meresap di sanubari oleh para pembesar negara, maka makin goncanglah keadaan negara sehingga dapat berubah sifat dari kenegaraan tersebut. Ahli besar selanjutnya yaitu seperti Aristoteles. Ia hidup antara 348 dan 332 sebelum Masehi. Aristoteles ini hidup dalam masa pancaroba. Peruntuhan Yunani tidak dapat dihindarkan dan akhirnya Yunani juga kehilangan kemerdekaannya menjadi sebuah provinsi dari kerajaan Macedonia dan Iskandar Akbar. Aristoteles pernah mengatakan bahwa fungsi negara adalah berusaha supaya diperoleh keberhasilan bagi jumlah yang terbesar. Aristoteles mempelajari bentuk negara, antara lain yang pertama monarki, yang kedua aristokrasi, yang ketiga demokrasi. Menurut beliau, monarki ialah pola yang terbentuk dengan jalan kekerasan, sedangkan aristokrasi tercipta atas keturunan, dan demokrasi timbul berdasarkan superiority, yaitu kelebihan atau keunggulan. Beliau juga berpendapat bahwa dalam setiap negara yang baik, hukumlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi, bukan orang-orang. Kekuasaan yang didasarkan pada konstitusi adalah sama dengan kedudukan warga negara. Sedangkan pemerintah, despotisme, tidak demikian halnya. Aristoteles sangat menyukai penguasa yang memerintah berdasarkan konstitusi dan pemerintah dengan persetujuan warga negara, bukan dengan pemerintahan yang diktator. Tujuan terakhir bagi negara seharusnya meliputi kemajuan hidup daripada warga negaranya sebagai anggaran masyarakat yang dimana ingin mencapai kehidupan sesempurna mungkin. Kemudian yaitu jadilah manusia itu hanyalah dapat bahagia apabila ia berada di dalam negara dan hidup bernegara, karena manusia itu selalu membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian maka dapat dikatakan dalam perimbangannya antara manusia dengan negara, negara yang primer, negara yang selalu diutamakan. Sebab kalau kepentingan negara terpelihara yang terpenuhi dengan baik, dengan sendirinya kepentingan manusia sebagai warga negara akan demikian pula terpenuhinya. Kemudian selanjutnya itu ada faktor-faktor ilmu negara. Yang pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini merupakan faktor yang sangat penting bagi satu negara, yaitu dalam pendapatan per kapita satu negara tersebut. Apabila pendapatan per kapita yang satu negara itu tinggi, maka negara tersebut bisa digolongkan sebagai negara maju. Yang kedua, kemudian faktor sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kondisi penduduk di negara tersebut atau pada satu negara. Contohnya, misalnya seperti tingkat pendidikan, laju pertumbuhan, keragaman suku, tingkat produktivitas, penguasaan penduduk terhadap iptek, ketergantungan pada produksi pertanian, serta industri, dan lain-lainnya. Contohnya itu rata-rata pada pendidikan penduduknya yang tinggi, serta tingkat penguasaan iptek yang tinggi juga akan mempengaruhi suatu negara. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor SDA atau sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan lingkungan yang ada pada negara tersebut, baik itu secara biologis maupun secara geografis. Apabila sumber daya alam tersebut satu negara melimpah serta dapat dimanfaatkan secara baik oleh negara tersebut, maka akan mendapatkan keuntungan bagi negara itu serta akan mempengaruhi perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.
Faktor selanjutnya yaitu faktor stabilitas politik. Stabilitas politik ini merupakan suatu keadaan politik pada suatu negara, yang dimana keadaan politik baik itu mempengaruhi keadaan ekonomi supaya tetap stabil atau seimbang. Oleh sebab itu, di negara-negara keadaan politiknya stabil serta keamanannya juga akan tetap terjaga. Faktor terakhirnya yaitu faktor keamanan, karena keamanan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan suatu negara, dimana semakin tingkat keamanan suatu negara maka juga akan meningkatkan stabilitas perekonomian sehingga masyarakat dapat makmur serta hidup tentram. Tapi di sini yang terpenting adalah bagaimana dalam memajukan suatu negara ialah dari faktor sumber daya manusia, karena apabila sumber daya manusianya itu berkualitas, maka secara otomatis akan mudah dalam mengembangkan negaranya. Namun apabila sumber daya manusianya itu buruk, maka akan sulit memajukan negaranya. Sekalipun itu mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Materi selanjutnya yaitu tentang hubungan ilmu negara dengan ilmu politik, hukum tata negara, dan hak asasi manusia. Yang pertama yaitu ilmu negara dan hukum tata negara. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ilmu negara pada hakikatnya bertolak erat dengan ilmu lainnya. Salah satu yang memiliki relasi kuat dengan ilmu negara yaitu ilmu hukum tata negara. Meskipun ilmu negara dan hukum tata negara ini memiliki hubungan dan saling berpengaruh satu sama lain, namun terdapat perbedaan di antara keduanya, di mana ilmu negara menganggap sebagai objek penyidikannya yang meliputi asal mula, sifat hakikat, dan bentuk negara. Sementara itu, hukum tata negara juga menganggap negara sebagai objeknya. Jika ilmu negara membahas hal-hal yang mendasar dari negara sehingga sifatnya umum, abstrak, dan universal, maka kajian lebih lanjut mengenai negara dalam artian spesifik dan konkret ada pada hukum tata negara. Berbeda dengan ilmu negara, hukum tata negara bersifat spesifik karena menyelidiki dan membahas negara-negara tertentu. Negara Indonesia, hukum tata negara Amerika Serikat, dan sebagainya. Di sini objeknya sudah pasti, yaitu negara tertentu. Jadi, jika ilmu negara menyelidiki, mengumpul, menyusun, dan memperoleh pengertian mengenai negara pada umumnya dengan objeknya negara adalah pengertian yang umum dan abstrak, maka hukum tata negara terbatas pada bidang hukum dengan batasannya dalam satu negara, tentu saja dengan pengertian dan pembahasan yang konkret. Dengan demikian tampak bahwa ilmu negara merupakan sebuah pelajaran pengantar dan ilmu dasar pokok bagi pelajaran hukum tata negara, karena hukum tata negara tidak dapat dipelajari secara ilmiah dan teratur sebelum terlebih dahulu kita mempelajari dari pengetahuan dan tentang pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok daripada negara umumnya. Hal ini bahwa merupakan suatu letak relasi antara ilmu negara dan hukum tata negara. Kemudian selanjutnya, bagaimanakah jika sistematika ilmu negara Jelinek ini akan diterapkan? Dalam satu kurikulum biasanya telah ada ilmu-ilmu lainnya yang berobjek negara, yang salah satunya adalah hukum tata negara dan hukum tata negara pemerintahan. Tentu dalam hal ini perlu sangat diperhatikan adalah perbedaannya tadi antara ilmu negara dengan ilmu hukum tata negara pemerintahan. Dengan demikian, kedua ilmu hukum ini yaitu hukum tata negara dan hukum pemerintahan sifatnya akan lebih mendekati pada ilmu negara yang individual
dalam sistematika Georgia Lineker. Dalam arti bahwa yang diselidiki atau yang dipelajari itu bukan negara dalam arti yang umum, tetapi penyelidikannya ditujukan kepada negara yang tertentu. Misalnya menyelidiki, mempelajari, atau membicarakan hukum tentang negara Indonesia. Sementara itu kalau ilmu negara itu sifatnya lebih mendekati ilmu negara yang spesial dalam sistematika Georgia Lineker. Kemudian ilmu negara hubungannya dengan ilmu politik. Ilmu negara juga memiliki keterkaitan dengan ilmu politik. Jika ilmu negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis negara, maka ilmu politik menyelidiki bagian luar dari kerangka itu sendiri. Karena ini kemudian dipertegas oleh seorang ahli bernama Hutting yang menyebutkan ilmu politik adalah sosiologi negara. Ilmu negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis daripada negara, sedangkan ilmu politik menyelidiki bagiannya yang ada di sekitar kerangka tersebut. Dengan satunya penggambaran seperti itu, Hutting menunjukkan bahwa adanya hubungan yang sangat erat atau yang saling berkaitan antara ilmu negara dengan ilmu politik, yaitu karena kedua-duanya mempunyai aspek atau objek penyelidikan yang sama, yaitu negara. Hanya bedanya terletak pada metode yang digunakan oleh keduanya. Ilmu negara mempergunakan metode yuridis, sedangkan ilmu politik menggunakan metode sosiologis. Kemudian berkaitan dengan perbedaan antara ilmu negara dan ilmu politik, seorang ahli bernama Hermann Heller menyimpulkan berbagai pendapat. Salah satunya seperti adanya segolongan sarjana yang menganggap bahwa ilmu politik mementingkan atau lebih mementingkan sifat-sifat dinamis dari negara, yaitu proses-proses kegiatan dan aktivitas negara. Perubahan negara yang terus-menerus yang disebabkan oleh golongan-golongan yang memperjuangkan kekuasaan. Menurut konsepsi ilmu politik modern, ilmu politik tidak dapat dipisahkan dari aspek yang bersifat yuridis, yaitu harus memperhatikan lembaga-lembaga negara secara yuridis formal yang menjadi fokus kajian ilmu negara. Masalah-masalah pokok yang menjadi pembahasan ilmu politik terutama berpusat pada fenomena kekuasaan, khususnya mengenai organisasi negara ataupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Kemudian yaitu hubungannya dengan HAM atau hak asasi manusia, di mana dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat bahwa dijelaskan bahwa negara Indonesia yang dicita-citakan dan hendak dibangun adalah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi. HAM merupakan salah satu tiang yang sangat penting untuk menopang terbangunnya tegaknya sebuah negara demokrasi. Sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan hendak dibangunnya negara demokrasi tersebut, maka UUD 1945 mengimplementasikan ke dalam pasal-pasalnya tentang hak asasi manusia. Intinya bicara pilihan sistem demokratis, kerakyatan, walaupun dalam praktiknya terdapat varian antara kedua sistem yang secara tidak langsung berdampak terhadap penegakan dan pengakuan terhadap HAM. Dalam sistem politik diktator, hukum yang dihasilkan berwatak represif, mempertahankan status quo, mempertahankan kepentingan penguasa. HAM tidak pernah mendapat prioritas karena
Pemerintahan diktator memiliki kekuasaan mutlak dan sentralitis. Aparat dan pejabat negara juga dikendalikan di bawah penguasa. Dalam sistem politik demokratis, watak hukum yang dihasilkan bersifat responsif dan juga akomodatif. Substansi hukum yang tertuang di dalamnya yaitu beragam, seperti peraturan perundangan yang ada dengan saling menjunjung tinggi hak asasi manusia. HAM juga menjadi salah satu ukuran penegakan hukum, di mana sistem tersebut terjalin komunikasi serasi antara opini publik lewat wakil-wakilnya, juga media massa, agamawan, cendekiawan, dan LSM dengan pemerintah. Dengan demikian, sistem hukumnya ditandai dengan konsep impartiality, konsistensi, openness, predictability, dan stability. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, yaitu equality before the law, karena ciri ini yang disebut dengan rule of the law. Untuk tujuan tersebut, demokrasi dikatakan gagal kalau hanya menekankan pada prosedur jika melupakan substansi demokrasi. Karena substansi demokrasi yaitu mewujudkan kehendak rakyat yang dibuktikan dari perjuangan wakil-wakilnya di DPR. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait tentang teori sifat hakikat negara, yang dimana hakikat negara ini ditinjau melalui 3 peninjauan. Yang pertama, peninjauan sosiologis, kedua, peninjauan yuridis, dan ketiga, peninjauan historis. Yang pertama, ditinjau secara sosiologis. Menurut pandangan Socrates, semua manusia itu menginginkan kehidupan aman, tentram, dan lepas dari gangguan yang memusnahkan hakikat manusia. Karena pada saat itu orang saling menambahkan ketentraman menuju bukit dan membangun benteng, serta berkumpul menjadi sebuah kelompok. Kelompok inilah yang dinamakan polis atau satu kata saja. Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam polis tidak hanya mempersoalkan organisasi saja, tetapi juga tentang kepribadian orang-orang di sekitarnya. Socrates menganggap polis sangat identik dengan masyarakat, dan masyarakat identik dengan negara. Kemudian yang kedua, pandangan Plato tentang bagaimana paham Plato mengenai negara adalah keinginan kerjasama antar manusia untuk memenuhi kepentingan mereka. Kesatuan mereka inilah kemudian disebut masyarakat, dan masyarakat itu adalah sebuah negara. Kemudian pandangan Aristoteles, menurut beliau negara itu adalah sebuah gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang sangat besar. Sebaliknya, kebahagiaan adalah negara akan tercapai bila terciptanya kebahagiaan individu atau perseorangan. Tetapi bila manusia ingin bahagia, dia harus bernegara, karena manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam kepentingan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak bisa lepas dari kesatuannya, karena kesatuan manusia itu adalah negara yang menyelenggarakan kemakmuran warganya. Oleh karena itu, negara sebagai alat agar manusia bertingkah laku mengikuti tata tertib yang baik dalam masyarakat. Dengan demikian, negara sekaligus merupakan organisasi kekuasaan. Kemudian pandangan menurut Cronenberg dan Rudolf Smen, menurut mereka yang sangat dipersoalkan yaitu bagaimana kelompok manusia sebelum terjadi negara, karena kelompok itu perlu diatur. Maka dibentuklah suatu organisasi sebagai alat untuk mengatur kelompok, yaitu organisasi negara.
Jadi dalam negara semata-mata sebagai alat yang dapat memaksakan manusia dalam kelompok itu untuk tunduk pada kekuasaannya agar berlaku tata tertib yang sangat baik dalam masyarakat. Jika ditanyakan bagaimana perkembangannya lebih lanjut, ternyata bahwa tidak semua kelompok masyarakat itu terjadi dengan sendirinya seperti masyarakat keluarga itu, melainkan ada pula kelompok masyarakat yang sengaja dibuat. Kelompok masyarakat itu sengaja dibuat karena orang-orang yang berkelompok itu merasa dirinya senasib, keinginan, dan sekemauan, sehingga mencoba mengadakan sistem pengelompokan manusia dan masyarakat, di mana sistem pengelompokan ini tersebut dibentuk berdasarkan dalam dua ukuran. Yang pertama, apakah pengelompokan itu ada di satu tempat tertentu atau tidak. Kemudian, apakah kelompok itu teratur atau tidak. Tentunya dari unsur tersebut diperolehlah 4 macam masyarakat, kelompok masyarakat. Yang pertama, kelompok yang ada di suatu tempat tertentu dan teratur. Kemudian kelompok yang ada di suatu tempat tertentu. Kemudian kelompok yang tidak setempat dan tidak teratur. Lalu yang terakhir, kelompok yang tidak setempat tapi teratur. Sebagai spesifikasi dari peninjau sosiologis ini adalah peninjauan politis. Menurut Rudolf Smen, fungsi dari negara yang terpenting ialah untuk integrasi, mempersatukan. Karena kerangka berpikir Rudolf Smen adalah negara sebagai ikatan keinginan yang diusahakan agar selalu tetap statis dengan cara mengadakan faktor-faktor integrasi tersebut. Ikatan keinginan dikatakan sebagai faktor integrasi karena jika ikatan itu lepas dari negara, maka negara menjadi tidak ada dan menimbulkan separatisme. Oleh karena itu, Rudolf mengatakan bahwa tugas negara yang terpenting adalah integrasi, maka peninjauannya bersifat politis. Pandangan selanjutnya yaitu menurut pandangan Heller dan Logeman. Berbeda dengan pandangan sebelumnya Rudolf yang menyatakan bahwa Heller menyatakan bahwa yang terlihat bukan negara sebagai suatu kesatuan bangsa, melainkan kewibawaan atau kekuasaan tertinggi ada pada siapa atau berlakunya untuk siapa. Karena Logeman mengatakan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah satu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang bisa disebut dengan bangsa. Jadi dalam melaksanakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi kekuasaannya, yaitu negara, sedangkan kelompok manusia adalah sekunder. Pandangan selanjutnya yaitu pandangan Oppenheimer dan Gunkelwich, di mana pandangan keduanya bertolak belakang dari Hershey-Verhaltnis. Mereka berpendapat bahwa satu negara itu ada karena menaklukkan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Jadi, sifat hakikat negara adalah organisasi yang melakukan kelompok-kelompok lain. Pandangan selanjutnya yaitu pandangan Leon Dupuy, di mana sebagai pandangan-pandangan sebelumnya yang demikian pula Leon mengungkapkan dengan versi yang berbeda. Leon mengatakan bahwa sifat hakikat negara adalah organisasi dari orang-orang yang kuat untuk melaksanakan kehendaknya terhadap orang-orang yang lemah. Satunya itu pandangan Harold Jelaski, di mana jika dibandingkan dengan negara, organisasi negara memiliki kedaulatan sendiri dalam bidangnya sendiri. Misalnya perkumpulan atau organisasi mahasiswa, pemuda, sepak bola. Karena organisasi negara memiliki kedaulatan tertinggi atau topoorganisasi, yaitu pandangan ini disebut dengan pluralistis karena mengakui kedaulatan di tiap kelompok organisasi, atau istilah yang lainnya
polinarchisme. Kemudian yang kedua yaitu hakikat berdasarkan kajian yuridis, yaitu ada 3 pokok persoalan, yaitu rich object, subject, dan verhaltnis. Yang pertama yaitu negara sebagai rich object. Maksudnya yaitu dimana berarti negara dipandang sebagai objek dari orang untuk bertindak. Teori ini memandang dengan negara dijadikan sebagai alat dari manusia tertentu untuk melaksanakan kekuasaannya. Kemudian yaitu negara sebagai rich subject, di mana pandangan sebagai rich subject berarti negara sebagai pembuat hukum, karena negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan, maka negara juga dipandang sebagai atau dipandang sama dengan organisasi lainnya sebagai orang atau person dari subjek hukum, karena negara juga mempunyai hak dan kewajiban, termasuk hak untuk membuat hukum dan kewajiban untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. Lalu negara sebagai rich verhaltnis, di mana pandangan utama negara sebagai alat, sedangkan mengenai negara sebagai hasil perjanjian. Setelah adanya perjanjian masyarakat, timbullah ikatan verhaltnis tersebut, dan ikatan inilah yang dinamakan negara itu. Lalu hakikat negara berdasarkan tinjauan historis. Yang pertama pada zaman Yunani, yaitu lihat dari dibentuknya polis, yaitu suatu negara dengan sifat-sifat khususnya seperti demokrasi secara langsung dan lain-lain. Kemudian pada abad pertengahan itu adanya satu organisasi masyarakat yang bernama Civitas Terrena atau keduniawi. Di samping itu ada Civitas Dei, lalu itu keagamaan, dan Civitas Academia untuk ilmiah. Selanjutnya itu pada permulaan abad modern, di mana negara adalah milik suatu dinasti atau imperium. Lalu ada pada masa sekarang munculnya pandangan bahwa negara itu sifat hakikatnya adalah suatu ikatan tertentu atas status tertentu atau state, yaitu dimana status bernegara adalah sebagai lawan daripada belum bernegara, status naturalis lawan status sivilis. Lalu ada pun sifat-sifat dari hakikat bangsa ini menurut Profesor Miriam Budiarto ada 3. Yang pertama memaksa, monopoli, dan yang mencakup semuanya. Yang pertama sifat memaksa, dalam artian mempunyai kekuatan fisik secara legal, karena dengan sifat bangsa ini diharapkan semua peraturan perundangan berlaku ditaati supaya keamanan dan ketertiban negara tercapai. Kemudian sifat monopoli. Sifat monopoli ini ditetapkan dengan tujuan untuk bersama masyarakat. Kemudian yang terakhir sifat yang mencakup semuanya. Maksudnya adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Karena sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar lingkup aktivitas negara, maka usaha negara untuk mencapai masyarakat yang diciptakan akan gagal. Lalu kemudian ada materi selanjutnya, yaitu mengenai apa saja unsur-unsur negara. Dilansir dari situs sosiologi, secara umum diketahui terdiri dari 4, yaitu wilayah, pemerintah yang berdaulat, rakyat, dan pengakuan dari negara lain. Unsur pertama itu rakyat, di mana suatu negara itu harus memiliki masyarakat atau kumpulan individu yang hidup dan tinggal di suatu wilayah dalam negara tersebut. Dengan begitu dapat kita pahami bahwa sebelum status negara diakui, negara tersebut harus memiliki rakyat yang menjadi subjek pemerintahan atau pengakuan dari negara. Selain rakyat, wilayah juga menjadi salah satu unsur yang tidak
salah satu unsur negara yang tidak kalah pentingnya, di mana suatu negara harus memiliki wilayah dengan batasan teritorial yang sangat jelas. Dalam hal ini diperlukan wilayah secara geografis, artinya wilayah mencakup bagian daratan, perairan, dan udara. Karena bukan hanya itu, negara juga harus memiliki batas yang jelas dengan wilayah negara lain. Biasanya batas wilayah antar negara ini ditandai dengan berbagai macam benda, mulai dari batu kayu atau batu, garis cat, kawat berduri, hingga tembok raksasa. Batas wilayah antar negara ini ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral atau internasional. Dalam hal ini, batas wilayah lain ditentukan oleh hukum laut internasional, yaitu zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas benua, landas kontinen, dan laut kedalaman. Sedangkan batas udara biasanya dibedakan menjadi aliran udara bebas dan aliran kedaulatan udara di atas wilayah negara. Lalu unsur yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu pemerintah yang berdaulat. Di sini pemerintah yang dapat diartikan sebagai lembaga legislatif yang bertugas membentuk undang-undang beserta jajarannya, di mana pemerintah dapat dimaknai sebagai keseluruhan lambang negara, karena dalam sistem demokrasi pemerintah Indonesia menganut tris politika dalam menjalankan fungsinya, yaitu berupa lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu dalam menjalankan fungsinya, pemerintah menetapkan peraturan, menegakkan hukum, dan mengatur kehidupan masyarakat dengan baik, adil, dan sejahtera. Di sini pemerintah juga memegang kunci sebagai negara berdaulat, artinya pemerintah dapat dengan bebas, mandiri, dan tanpa tekanan dari negara lain untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Lalu unsur yang terakhir yaitu pengakuan dari negara lain, di mana keberadaan negara diperkuat dengan adanya pengakuan dari negara lain bahwa negara tersebut mampu secara mandiri untuk mengatur rakyatnya dengan baik. Karena unsur negara yang satu ini sangat bersifat deklaratif. Maksudnya ialah suatu negara baru memberikan pernyataan dirinya di suatu negara yang sudah berdiri sebelumnya telah memberikan pengakuan dari status kenegaraannya ini, yang menjadi salah satu unsur negara yang wajib dipenuhi. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu bagaimana terjadinya negara dan pertumbuhan negara. Yang pertama ada itu asal mula terjadi negara berdasarkan fakta dan juga teoritis. Asal mulanya terjadi itu terbagi atas dua. Yang pertama secara primer atau berdasarkan peringkat teoritis, dan secara sekunder berdasarkan fakta. Yang pertama tadi yaitu secara primer. Maksudnya secara primer di sini yaitu adalah bertahap, dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, terjadinya negara yang secara primer adalah membahas asal mula terjadinya negara yang pertama di dunia. Kemudian tahapan terjadinya negara itu yang pertama ada suku, kemudian kerajaan, lalu stat, itu dimana itu adalah kesadaran atau akan perlunya demokrasi dan kedaulatan rakyat. Lalu diktator nanti, maksudnya ialah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pilihan rakyat yang kemudian berkuasa secara mutlak. Sedangkan tadi ada secara primer, sekarang itu secara sekunder, di mana terjadinya negara secara sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengakuan negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur sangat terpenting berdirinya suatu negara lain atau suatu negara baru. Menurut catatan sejarah, terjadinya suatu negara karena yang pertama karena pendudukan.
Misalnya Liberia diduduki oleh budak-budak negro yang dimerdekakan pada tahun 1847. Kemudian ada republik sendiri atau disebut-sebut dengan proklamasi seperti proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu ada juga penguasaan, bagaimana suatu negara berdiri di wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contoh, misalnya negara Israel dibentuk pada tahun 1948, tapi lebih menguasai daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan Mesir. Lalu selanjutnya itu ada penyiapan dan pembentukan negara baru. Negara pecah dan lenyap, kemudian timbullah negara baru di atas wilayah tersebut. Contohnya Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1945. Lalu fusi atau peleburan dua negara atau lebih dan membentuk satu negara. Kemudian penarikan. Lalu penyerahan, di mana sebuah daerah diserahkan pada negara lain berdasarkan perjanjian, adanya perjanjian. Selanjutnya itu ada inovasi, itu satu negara pecah kemudian lenyap dan memunculkan negara baru di atasnya. Lalu ada separasi, yaitu suatu wilayah yang semula merupakan bagian dari negara tertentu kemudian memisahkan diri dari negara induknya dan menyatakan kemerdekaannya. Di samping itu, di samping kita mempelajari asal muasal tradingnya sebuah negara, adanya beberapa teori tentang asal mula trading negara. Yang pertama, teori ketuhanan atau disebut juga dengan teokratis. Dasar pemikiran teori ini adalah satu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya kehendak Tuhan. Demikian pula negara, karena kehendak Tuhan. Lalu teori kekuasaan. Teori ini terbentuk karena adanya kekuasaan. Karena kekuasaan berasal dari mereka yang paling kuat dan berkuasa. Sehingga dengan demikian negara terjadi karena adanya orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan melakukan yang lemah. Selanjutnya itu teori perjanjian masyarakat. Menurut teori ini, negara itu terbentuk karena sekelompok manusia yang semuanya masing-masing hidup sendiri, kemudian mengadakan sebuah perjanjian untuk pembentukan sebuah organisasi di mana dapat menyelenggarakan untuk memenuhi kepentingan bersama. Lalu teori hukum alam. Dalam teori ini atau menurut teori ini, terbentuknya negara dan hukum itu yaitu dengan memandang manusia sebelum ada masyarakat hidup sendiri-sendiri. Itu sama dengan pemikiran Plato dan juga Aristoteles. Lalu teori perjanjian manusia dalam menghadapi kondisi alam dan juga ketimbulan atau timbulnya sebuah kekerasan. Jika kita mempelajari tentang asal muasal tradingnya negara, maka pasti adanya alasan atau teori dari tenggelamnya atau dimusnahkannya suatu negara, yaitu yang pertama teori organis, di mana diliputi hukum perkembangan hidup. Kemudian teori anarkis, yaitu dibentuk tata paksa yang hanya sesuai bagi masyarakat primitif. Lalu teori Marxis, lenyap dengan dirinya sendiri karena syarat bagi diri tidak ada lagi. Lalu teori lain mengenal negara karena dimana adanya karena faktor alam seperti sudah berdirinya faktor alam yang hilang, contohnya gunung meletus, ditelan air laut. Kemudian karena faktor sosial, yaitu negara sudah berdiri dan diakui oleh negara lain, tetapi faktor sosial yang lalunya lenyap. Kemudian ada karena penaklukan, adanya revolusi, adanya perjanjian, adanya penggabungan, dan masih banyak lainnya.
Kemudian materi terakhir yaitu tentang teori-teori pembenaran suatu negara. Yang pertama, pembenaran negara dari sudut ketuhanan, di mana teori ini beranggapan tindakan penguasa atau negara itu selalu benar, sebab didasarkan negara itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan negara adanya secara langsung dan tidak ciri-ciri Tuhan menciptakan negara secara langsung yaitu penguasa itu berkuasa karena menerima wahyu dari Tuhan. Sedangkan ciri Tuhan menciptakan negara tidak langsung yaitu penguasa itu diberi kekuasaan karena kudrat Tuhan. Ini tergambar dari ungkapan dalam sebuah buku yang berjudul The Civitate de Negara Tuhan. Kemudian adanya pembenaran negara dari sudut kekuatan, yaitu siapa yang berkemampuan memiliki kekuatan maka mereka akan mendapatkan kekuasaan dan memegang tampuk atau memegang kekuasaan pemerintahan. Lalu kekuatan itu meliputi kekuasaan jasmani, jasmani fisik atau kekuatan materi, itu berupa kebendaan maupun kekuatan politik. Lalu pembenaran selanjutnya yaitu pembenaran negara dari sudut hukum, di mana dalam teori ini bahwa tindakan pemerintah itu dibenarkan karena didasarkan pada hukum. Teori ini merinci lagi tentang hukum-hukum lainnya, yaitu hukum keluarga, hukum kebendaan, hukum perjanjian. Misalnya dalam penjelasan hukum tersebut seperti adanya teori patriarkal, yaitu dimana zaman dahulu masyarakat sangat sederhana dan masih bersifat keluarga, maka keluarga itu diangkat menjadi keluarga yang kuat. Kemudian teori patrimonial, istilahnya yaitu adalah hak milik seperti raja atau kerajaan terhadap daerahnya. Lalu teori perjanjian, teori perjanjian ini dimana mengembalikan kekuasaan raja pada waktu pemilihan manusia-manusia yang hidup dalam status naturalis sebagai status sivilis melalui itu perjanjian masyarakatnya. Selanjutnya itu pembenaran negara dari sudut lain, seperti terdapat beberapa teori juga. Yang pertama teori etis atau teori etika, yaitu di mana menurut teori ini negara itu ada karena suatu keharusan susila. Sebelumnya Plato sudah mengatakan manusia tidak akan ada bila manusia itu belum bernegara, tetapi sedangkan menurut pendapat Wolff, keharusan membentuk negara merupakan keharusan yang moral yang tinggi. Selanjutnya teori absolut dari Hegel. Menurut Hegel, manusia itu tujuannya untuk kembali pada cita-cita yang absolut, dan penjelmaan dari pada cita-cita yang absolut dari manusia itu adalah negara. Selanjutnya itu teori psikologis. Teori ini mengatakan bahwa alasan pembentukan negara itu adalah berdasarkan pada unsur psikologis manusia, misalnya dikarenakan rasa takut, rasa kasih sayang, dan lain-lainnya. Dengan demikian tindakan negara itu dibenarkan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan di video kali ini. Jika masih ada kata-kata yang salah dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.